siang hari ini. Mari memberi hati yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan segala apa yang kita miliki untuk diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapannya. Haleluya, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau penyelamatku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Mari bersama serukan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Engkau memegang tangan kami Tuhan, dipegang teguh. Haleluya. Yesus selalu bersamaku. Yesus, katakan Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari dengan kesungguhan hati kita bersama-sama nyatakan, Yesus Immanuel, Dia beserta dengan setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau penyelamatku, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Engkau tempat perlindungan kami yang kuat Tuhan. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Bersama nyatakan Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu Tuhan. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, oh kami dipegang teguh, dipegang teguh. Terima kasih Yesus, selalu bersama, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Mari kita balik berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan, Yesus Immanuel. Yesus, aku di tangan
Mari bersama menyembah Tuhan Yesus. Sebab Dia Juru Selamat kita hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, serah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, serah aja. Anugerah kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Segala pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Segala keagungan hanya layak bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau bersuka-suka karena Engkau Tuhan. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya saudara bersukacita, amin. Kita merasakan damai dan sukacita hari ini karena hari ini adalah hari Natal. Yang bersukacita katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi yang bersukacita katakan haleluya. Yeay. Katakan kanan kirinya selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Sambil senyum ya, jangan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita mengenang juru selamat kita yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem sebagai bayi yang kecil. Hari ini Yesus lahir di dalam hati kita, berkuasa, memimpin kita dalam kehidupan kita, menyertai. Bahkan Immanuel, dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, kita sorga bergema. Buat Tuhan Yesus. Mari bergoyang saudara. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bertepuk tangan saudara. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Nyanyikan Gloria buat Tuhan kita. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Semangat lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu penggembala
Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apakah saudara menunggu-nunggu 365 hari saudara untuk hari ini? Di mana semua orang bersuka cita, seluruh dunia bersuka cita. Mari kita mau bilang lagi kanan kirinya selamat hari Natal. Lebih semangat lagi, selamat hari Natal. This is Christmas. Come on. Saya percaya ibadah kedua bisa lebih semangat lagi. Amin. Karena tadi udah pada sarapan ya. Udah sarapan. Ibadah kedua udah. Puji Tuhan, kita percaya anugerahnya sangat luar biasa bagi kita. Dia memberikan anaknya untuk lahir ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita. Hari ini kita mau nyanyikan, kita mau persembahkan hati kita, hidup kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya, nyanyi puji Tuhan. Lebih semangat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari menari buat Tuhan. Woo! Katakan nyanyi. Puji Tuhan, baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan, anugerahnya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagi kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersorak bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya bagiku, kasih-Mu yang telah dicurahkan, kasih-Nya dicurahkan. Mari sambut Yesus, sambutlah Dia, Juru Selamat, sambut Dia. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah lagi, bersoraklah. Puji Tuhan, baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, baik kudusnya, persembahkanlah
Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Saudara bersuka cita? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Bilang lagi ke kanan kiri, selamat hari Natal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang besar itu menjamah setiap pribadi Tuhan. Amin. Hadirlah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Biar setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada, kami tetap berpegang kepada Engkau. Sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Yes. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari saya rindu setiap jemaat, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, kami di tangan Engkau Tuhan. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu Tuhan. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, pegang kami Tuhan, pegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, aku di tangan-Mu Tuhan. Aku di tangan-Mu. Haleluya. Yesus, aku di hati-Mu Tuhan. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Selalu bersamaku. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati
hatimu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Engkau Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi dengan lebih lembut katakan, Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, setiap kami dipegang teguh Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Selalu bersamaku, Yesus. Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau beserta kami Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan. Kau setia. Ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang setia, bersama kami. Kau Allah Immanuel, di dalam kami. Terima kasih. Pagi ini kami naikkan syukur kami kepada, sebab Kau Allah yang baik, penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan sempurna. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik. Engkau Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Shikianarala namanya, shandarala maya. Engkau beserta dengan kami Tuhan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah situasi yang sulit. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau meneguhkan kami. Engkau Immanuel, terima kasih Tuhan. Oh, Kau hadir di tengah kami, Kau hadir di tempat ini, melawas setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih.
kami kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, yang kami mau terus yakini, yang kami mau terus percaya, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam setiap kondisi apapun, bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar. Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau beserta bersama setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada nyata di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kami terima, kami sambut dengan ucapan syukur firman-Mu. Segala yang baik yang datangnya daripadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Mari setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah kondisi yang sukar, yang sulit, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Dia memberikan kekuatan baru, dia memberikan sukacita, sehingga kalau kita boleh merenung, melihat, bahkan hari ini kita ada di tempat ini, semua kita yakin dan percaya semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dalam ibadah yang kedua, sama judulnya, tema firman Tuhan yaitu adalah, tolong PowerPoint-nya, Immanuel Bapak Saudara ya. Kita pasti sudah pernah sering mendengar ya dalam tahun-tahun lalu, setiap kali bulan Desember Natal disampaikan pesan-pesan Natal, dan Immanuel ini menjadi tema dan pesan Natal gereja kita, Sinode Gereja Bethel Indonesia di tahun 2020. Immanuel itu dari bahasa Ibrani ya. Emanu artinya beserta kita. Nah, El itu Allah atau Tuhan. Jadi Emmanuel itu artinya Allah beserta kita. Tuhan beserta kita. Amin. Sampai hari ini Tuhan tetap beserta dengan kita. Sehingga kita tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita lihat saja langsung. Ada, boleh dibantu diklik? Ini enggak mau? Oh ya. Ya, ini yang menjadi ayat pembuka buat kita sharing firman Tuhan. Dalam Yesaya 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Nah, ayat ini kemudian, jadi Bapak Saudara, ini adalah sebuah nubuatan di zaman Nabi Yesaya tentang seorang penebus, tentang seorang penyelamat ya. Pada waktu ini kondisi Israel itu sedang dalam mengalami kesusahan ya, mengalami peperangan. Jadi Tuhan menjanjikan penyelamat ya yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi saya katakan begini, firman Tuhan khususnya nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan itu memiliki arti ganda ya. Jadi bisa memiliki pengertian pada waktu yang dekat, pada zaman di Yesaya ini, tapi juga memiliki makna pada waktu yang akan datang. Dan kemudian nubuatan ini digenapi di dalam, nah di ayat ini Matius pasal 1 ayat 23, kemudian digenapi ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu Bapak Saudara. Nah, tadi ibadah yang pertama WL sempat keselip, 20 tahun yang lalu. Saya bilang, Tuhan Yesus 20 tahun yang lalu masih ganteng. Ya. Jadi kemudian digenapi ketika Yesus lahir, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia, siapa Bapak Saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Ya, pada waktu di perjanjian lama kalau kita lihat Alkitab ya, di zaman Nabi Yesaya, Tuhan menolong bangsa Israel dari musuh ya, serangan musuh. Dan janji itu Allah menyertai kita terus berlaku pada zaman Yesus juga. Dan penggenapan ya Immanuel itu puncaknya adalah ketika Yesus lahir di muka bumi 2000 tahun yang lalu ya. Dan dinamakan Yesus. Berarti Allah menyertai kita dan saya percaya penyertaan Tuhan tidak hanya pada zaman perjanjian lama, para nabi, tidak hanya pada zaman Yesus lahir, tapi juga janji Tuhan Allah menyertai itu juga sampai saat ini bagi setiap kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Dan tidak juga pada zaman itu. Terus Alkitab menyatakan, bahkan dikatakan Tuhan akan menyertai kita, Dia akan bersama-sama dengan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang dari Yesaya tadi, Pak Saudara ya. Nah, jadi dalam sejarah Alkitab itu bangsa Israel itu terpecah menjadi dua ya. Jadi terpecah menjadi dua kerajaan, yang satu kerajaan selatan, yang satu kerajaan utara. Jadi kerajaan selatan itu disebut juga kerajaan Yehuda gitu ya. Jadi rajanya ya raja dari Yehuda. Nah, kerajaan yang utara itu disebut kerajaan Israel. Jadi pada masa itu, jadi gini Bapak Saudara. Jadi terjadi koalisi. Jadi antara raja Israel kerajaan utara dengan Rezin raja Aram itu ngajak ya raja Yehuda untuk bergabung untuk apa Saudara? Untuk menyerang raja Asyur, sebuah kerajaan yang sedang bangkit ya. Jadi menyerang seluruh bangsa yang ada saat itu, bangsa yang kuat. Tetapi Alkitab mencatat Raja Yehuda ini menolak untuk bergabung. Sehingga Aram dan raja dari kerajaan Israel Utara ini, itu marah, mereka berdua menyerang Yehuda. Alkitab mencatat, tapi justru begini, ketika mereka berdua menyatakan untuk menyerang kerajaan Yehuda, ada sebuah firman Tuhan yang datang lewat Nabi Yesaya yang tadi ya. Lewat Nabi Yesaya yang ini ya. Nah, sebab itu minta, jadi gini, Nabi Yesaya bilang sama Raja Ahaz, minta tanda dari Tuhan. Kamu minta tanda apa? Maksudnya memberikan kekuatan, penghiburan bahwa Tuhan pasti menolong gitu. Jadi mintalah tanda gitu. Tapi Raja Ahaz ini ternyata tidak mau minta tanda, enggak mau. Dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalau kita baca dalam selanjutnya, ternyata dia sebetulnya bukan mau mencobai Tuhan gitu. Pengertiannya seperti, nggak mau ngerepotin Tuhan. Tapi ternyata dia bukannya mau merepoti Tuhan, tapi dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Justru dia meminta pertolongan Asyur, Raja Asyur. Dan kisahnya ini secara singkat, jadi akhirnya dua kerajaan ini yang akan menyerang Yehuda itu dikalahkan oleh Asyur. Tapi ternyata Raja Asyur itu memang awalnya menolong. Tapi kemudian juga akhirnya menguasai Yehuda sehingga Yehuda juga dikalahkan. Tapi firman Tuhan janjinya itu ya dan amin Bapak Saudara. Tuhan janjinya ya benar. Ini menjadi sebuah pertanda, minta tanda. Dan memang kalau kita baca selanjutnya di Alkitab, masih ada sisa-sisa dari bangsa Israel, mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menolong mereka dari kesulitan mereka, menolong mereka dari penderitaan mereka sehingga Yehuda, Israel tetap ada bahkan sampai hari ini Alkitab mencatat. Amin. Nah demikian juga saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak hanya ini menjadi sebuah gambaran Tuhan menolong bangsa Israel sedemikian rupa dari kesulitan, dari kesukaran. Janji firman Tuhan ini juga digenapi di dalam lahirnya Yesus. Tapi dari ayat-ayat yang kita baca, ini adalah sebuah pesan, menjadi sebuah pesan yang terus relevan gitu ya. Menjadi sebuah pesan-pesan yang dapat kita ngerti, dapat kita tangkap berkat-berkat firman Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa ayat yang akan saya sampaikan, khususnya dalam kitab Yesaya ini. Lanjut, nah ini Bapak Saudara, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Yang bilang tahun 2020 ini tahun yang mudah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Enggak ada, berarti semua termasuk saya betul-betul ngerasain ya betapa tahun 2020 ini tahun yang sulit, betul ya? Sulit karena pandemi COVID-19,
yang melanda dunia telah menimbulkan apa? Krisis kesehatan, tidak saja membuat orang sakit. Jadi kenapa dinamakan pandemik? Itu maksudnya gini, bukan hanya dialami oleh satu daerah atau satu kota atau bahkan satu bangsa, tapi global, dunia semua kena. Tidak hanya soal kesehatan orang jadi sakit, tapi membawa kematian ribuan orang. Itu betul-betul satu hal yang mengerikan. Dan tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi krisis ekonomi. Berapa banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang tadinya gagah, rontok semua. Banyak orang di PHK. Ya kan, karena ekonomi tidak baik ya. Kemudian bukan hanya kesehatan, ekonomi, tapi juga itu berdampak kepada keluarga demi keluarga. Kalau keluarga, ya ada istilah bilang, uang itu bukan segala-galanya, betul gak? Ya, uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang rasanya pengen mati, ada ungkapannya seperti gitu. Jadi kalau ekonomi itu terpengaruh, maka keluarga juga terpengaruh. Nah saya beberapa waktu yang lalu Tuhan percayakan, ya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu melayani pasangan-pasangan yang akan menikah, bimbingan pranikah Bapak Saudara ya. Ada beberapa kesaksian yang menurut saya betul, keuangan itu mempengaruhi seseorang gitu. Saya berpikir aneh gitu, tapi ya itu artinya begini, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bisa meninggalkan Yesus karena ekonomi. Ada satu pasangan yang saya layani, sudah dalam bimbingan pranikah, udah hitung hari dan segala macam, pokoknya sudah persiapan semua. Tiba-tiba yang pria telepon saya kalau nggak salah pernah sampaikan gitu, Pak maaf kami batal untuk lanjutkan. Kenapa? Gak mau cerita gitu, tapi saya terus maksudnya gini, saya tolong cerita, kalau saya bisa bantu ya saya akan bantu. Akhirnya dia terbuka dengan jujur, katakan gini, maaf ya, tapi ini hanya cerita gitu ya, kisah nyata gitu, tapi saya tidak mendiskreditkan wanita gitu, karena pria pun juga ada. Jadi ternyata gini, dalam satu kondisi yang pria ini punya usaha tiba-tiba bangkrut. Nah begitu dengar usahanya bangkrut, yang wanita langsung diputuskan. Begitu, luar biasa gitu. Berdampak kalau kita tidak sungguh-sungguh yakin percaya akan firman Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan. Krisis keluarga dan lainnya apa? Berdampak juga pada kehidupan rohani. Kita lihat gereja aja sekarang karena ini kita ya ibadah masih bisa, tapi terbatas kan. Kadang-kadang kalau begitu tinggi, ini khususnya Salatiga juga tinggi kan, betul-betul kita harus ketat gitu loh. Bahkan beberapa waktu yang lalu betul-betul kita tidak bisa ibadah secara offline ya, on-site. Kita lewat YouTube ya, tayangan-tayangan online gitu. Bersyukur hari ini kita bisa dapat beribadah di tempat ini. Kalau tidak kuat-kuat, tetap bergantung kepada Tuhan, kita yakin penyertaan Tuhan, kita tidak akan bisa keluar. Nah, firman Tuhan menjamin, kunci kemenangan di masa ini dan tentunya di masa yang akan datang yang kita lalui, bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, tapi Dia selalu beserta kita, karena Dia adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam suka dan duka, tapi khususnya dalam situasi-situasi yang sulit, kondisi-kondisi yang sulit, ekonomi sulit, semua sulit, Tuhan tetap setia, Dia beserta dengan saya dan kita semua Bapak Saudara. Amin. Kita lihat, kita akan belajar ada berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah ada dalam hidup kita. Amin. Ada berapa Bapak Saudara? 3, kita lihat. Dari ayat yang pertama, dikatakan penyertaan Tuhan, Immanuel, memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kondisi apapun, kesukaran, firman Tuhan menjamin bahwa penyertaan Allah itu akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Dalam Yesaya 8, pasal 8 ayat 23a, berbunyi demikian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Ya, kesuraman itu bicara tentang kesulitan, pergumulan hidup, kesukaran dalam keluarga, dalam pekerjaan, semuanya. Tidak akan selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Maksudnya apa sih? Tidak selamanya artinya apa? Ada batas waktu, enggak terus menerus. Kalau makanan gitu ya, itu ada masa kadaluarsanya. Enggak terus, oh ini berapa lama? Makanan ini dijamin Pak, seumur hidup Bapak. 7 turunan Bapak makanan tetap nggak ada gitu. Waduh, itu saya nggak tahu pakai pengawetnya berapa kilo gitu ya. Tapi artinya gini, kesulitan-kesulitan yang kita alami, pergumulan dalam hidup pekerjaan, pokoknya semua
itu tidak ada, maksudnya ada batas waktunya ya, tidak terus menerus. Badai bisa datang, tapi badai pasti akan berlalu, benar nggak? Beberapa hari ini khususnya Salatiga kita ngalami hujan, betul nggak? Ya ada yang hujan tenang, tapi ada yang deras, tiba-tiba gitu. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, paling lama berapa sih? 1 jam, 2 jam, ada sih yang cukup lama. Tapi tetap berhenti, betul? Ketika hujan berhenti, petir segala macam, udara menjadi cerah. Kita bisa lihat, wah langit cerah. Bahkan seringkali kita lihat ada pelangi, betul? Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, janji firman Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, masa sulit itu tidak akan bertahan. Salsi, gimana ngomongnya nih? Saya juga belum cek ini. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Salsi puedes. Salsi puedes atau puedes. Apa sih ini? Next ya. Nah ini ada gambar, jadi ternyata begini, ini gambar ini, tulisannya kelihatan ya Bapak Saudara ya. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah daerah namanya di Santa Barbara di California, di Amerika pada tahun 1851. Ya itu lihat di tengah-tengah ini ada apa ya, kayak sebuah kota lah yang akan dibangun. Tapi lihat ini gunung-gunung lembah, ini di sini nih kayak seperti danau, sebetulnya bukan danau, tapi rawa gitu loh. Jadi mungkin kalau gambarannya Sobat Saudara lihat di TV itu kayak lumpur lapindo itu. Dikelilingi begitu. Nah, jadi ternyata gini, Salsi Puedes ini ternyata adalah nama jalan ya. Ini kondisi tahun 1851. Nama jalan di Santa Barbara, California di Amerika tahun 1851. Kenapa namanya Salsi Puedes? Karena gini, pada waktu itu di tempat itu banyak orang ya pendatang yang berbahasa Spanyol gitu loh. Jadi perancang kota, para pemimpin dewan-dewan kota itu akhirnya memberi nama jalan di daerah itu, ada satu nama jalan itu dikasih nama Salsi Puedes. Gimana ngomongnya? Pokoknya Salsi Puedes gitu ya. Artinya apa? Pergi jika bisa. Maksudnya gini, kalau bisa jangan lewat sini. Carilah jalan lain gitu loh. Jangan lewat sini, pergi. Kenapa? Karena kondisinya gitu loh. Susah sekali kalau mau lewat situ, jalannya mungkin rusak dan sering ada banjir, lumpur, orang bisa terjebak dan segala macam gitu. Jadi kalau dikasih seperti sebuah warning gitu loh, jangan lewat sini, bahaya, carilah jalan lain. Itu, tapi saya lihat kemudian gambar di zaman modern sudah bagus ya, mungkin dengan penata kota yang baik. Tapi pada waktu itu dan sampai sekarang namanya tetap ada ya, Jalan Salsi Puedes. Nah, maksudnya apa Bapak Saudara? Ya, kita lihat dulu. Nah, begini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Dalam hidup pasti ada namanya kesulitan, pergumulan-pergumulan ya. Kesukaran-kesukaran dalam kehidupan pekerjaan rumah tangga atau apapun. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini. Pencobaan, ya kesulitan-kesulitan ya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Dikatakan yang kita alami itu apa Saudara? Biasa. Katakan sekali lagi. Biasa, sebab Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar sehingga kita bisa mengatasinya. Kalau tadi, jalan tadi Salsi Puedes, itu cuman ngomong, jangan lewat sini, cari aja jalan gitu istilah saya ya. Susah nanti di sini, kamu terjebak atau apa gitu. Nah firman Tuhan tidak hanya mengingatkan kita untuk menghindari atau menjauhi jalan yang salah. Kalau bahasa Alkitab, jalan dosa, ya kan? Cari jalan yang lurus gitu, jangan jalan yang belok-belok. Nah firman Tuhan gak cuma bilang ini bahaya, tapi firman Tuhan mengajarkan, memberikan kita bahwa gini, di tengah-tengah kesukaran mungkin bagi kita tidak ada jalan, tidak ada pintu yang terbuka, bahkan mungkin jendela segala macam tertutup. Tetapi firman Tuhan bilang, di tengah-tengah kesukaran tetap ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar, bukan hanya melarang, jangan lewat sini. Tapi firman Tuhan bilang, ada jalan keluar sehingga apa? Kita bisa mengatasinya. Nah, mari kita renungkan. Masalah yang kita hadapi bahkan sampai hari ini. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, ya, enggak cuma kita, ya maksud saya gini, orang-orang dunia pun semua ciri manusia adalah pasti punya masalah, betul enggak? Ada ngalami kesukaran. Nah, saya berapa kali waktu sempat sampaikan gini, ada orang-orang yang kata, saya sudah tidak kuat lagi kan masalah hidup saya. Lalu dia mengambil keputusan, ya kan? Entahkah dia naik di jembatan yang paling tinggi,
atau dia naik di gedung, atau dia kemudian berdiri di tengah jalan. Ngapain doa saudara? Ngambil keputusan untuk apa? Mengakhiri hidupnya. Putus asa kemudian bunuh diri. Nah, terus ada yang juga, aku mau gantung diri lah, stres. Pacaran patah hati terus, aku mau gantung diri di pohon toge gitu. Gak bisa. Tapi intinya gini, kenapa orang bisa mengakhiri hidupnya seperti itu? Karena apa? Karena dia nggak tahu ayat ini. Betul nggak? Kalaupun tahu, dia tidak betul-betul mengimani, percaya bahwa di setiap masalah yang dihadapi, sesulit apapun, Tuhan bilang, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Asal kita percaya, datang kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan berikan aku jalan keluar, sekalipun mungkin pintu-pintu tertutup, jendela-jendela tertutup, gelap semua. Tapi Tuhan pasti lewat firman Tuhan ini katakan akan memberikan jalan apa? Keluar. Amin. Percaya bahwa saudara, firman Tuhan enggak salah. Immanuel, dia menyertai kita. Kalau kita yakin dan percaya dia menyertai kita, maka juga di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Tengok kiri kanan, bilang Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang semangat Bapak Saudara, Tuhan kasih jalan keluar, haleluya. Yang kedua ya, Immanuel, Tuhan menyertai kita, maksudnya apa? Penyertaan Tuhan itu memberi sukacita dalam kesukaran. Kalau yang pertama Tuhan bukakan jalan di tengah-tengah kesukaran, tapi di dalam saat-saat kesulitan Tuhan tidak berhenti bekerja bagi setiap kita ya. Mungkin hari-hari ini ada kita yang merasa khawatir, takut, gentar. Firman Tuhan janji, penyertaan Tuhan itu akan memberikan sukacita bagi setiap kita dalam kesukaran. Amin. Apa bedanya orang dunia dengan anak Tuhan? Saya perkatakan sebetulnya adalah apa? Responnya. Masalahnya boleh sama, tapi respon yang membedakan. Amin. Lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 2a, berbunyi, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Tuhan gak tinggalkan kita sendiri, aduh kesedihan, susah gitu. Tapi janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini. Kesadaran akan Immanuel akan memberikan sukacita. Kalau kita sadar yakin bahwa Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu membangkitkan kita tetap bisa bersukacita karena kita yakin Tuhan akan menolong setiap kita. Paulus ketika di penjara, dia meneguhkan jemaat dari penjara loh Bapak Saudara. Dan menulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kita pernah dengar kan Paulus di penjara, dia mengalami siksaan karena apa? Memberitakan tentang Yesus. Di tengah-tengah kesakitannya yang mungkin tubuhnya berdarah, luka-luka, tapi dia tetap memiliki kekuatan semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Dan ketika dia memuji menyembah Tuhan, Tuhan berikan pertolongannya. Dia bisa bilang begitu di tengah kesusahannya, kesakitannya. Berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya, Bapak Saudara, punya pengalaman waktu yang lalu, waktu saya masih di pelayanan gereja yang lama, jadi melayani orang-orang yang di penjara, Bapak Saudara. Jadi ada yang narkoba, ya macam-macam kasusnya ya. Ada yang mencuri, membunuh dan segala macam. Waktu saya datang ke sana pertama kali, saya deg-degan gitu. Begitu saya masuk pintu pertama diperiksa, pintu kedua saya lihat ada seorang lagi duduk di pojok. Itu tangan kakinya dirantai semua gitu. Begitu saya jalan agak, karena awal-awal pelayanan juga gitu. Wah dia duduk, begitu dia nengok gitu ya, matanya ngeliat saya. Haleluya, itu matanya udah gak ada kehidupan, udah kayak yang mengeri sekali. Saya agak deg-degan masuk. Terus saya melayani yang beragama Kristen gitu. Waktu saya pelayanan juga, saya lihat tidak ada sukacita sama sekali. Udah kayak gak ada harapan. Karena ya ada yang dapat hukuman 2 tahun, tapi ada yang seumur hidup. Udah mau ngapain gitu kan. Jadi kayak udah, tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita terus layani. Lama-lama mereka berubah, ada sukacita. Nah, saya yang datang bersama tim itu kan gini, melayani orang-orang yang di dalam penjara itu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Betul kan? Saya menghibur mereka, betul? Menguatkan mereka. Tapi ini yang luar biasa, Paulus saya katakan jadi begini, yang di dalam penjara justru menghibur orang yang di luar. Terbalik. Nah itu respon yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah kesulitan apapun,
Tuhan itu menyatakan kehadirannya. Dia beserta dengan kita sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, bersukacitalah. Di tengah-tengah kesulitan kita harus tetap bersukacita. Karena apa saudara? Karena ini. Lanjut. Nah ini. Tadi saya sudah tentang apa? Salsipuedes. Ini apa nih? Placebo. Apa sih placebo? Kita lihat langsung. Nah, ini apa saudara? Bentuknya obat ya, kayak kapsul gitu loh. Jadi gini, ada keterangannya. Apa sih itu? Placebo ini jadi sebetulnya adalah obat kapsul, tapi sebetulnya itu tidak ada obatnya, kosong ya. Ini sebuah penanganan terhadap penyakit. Jadi istilah placebo diambil dari bahasa Latin yang berarti I shall please, saya akan senang. Ya mungkin begitu minum obat itu jadi senang gitu ya, riang. Yang mengacu pada fakta bahwa keyakinan akan efektivitas dari suatu penanganan akan dapat membangkitkan apa saudara? Harapan yang membantu mereka menggerakkan diri mereka untuk menyelesaikan masalah tanpa mengetahui zat yang mereka terima adalah aktif secara kimiawi atau tidak aktif. Jadi setelah minum ini ada efeknya. Beberapa penyelidikan gitu, percobaan lah gitu. Efeknya adalah sembuhnya pasien dari penyakitnya ketika mengkonsumsi obat kosong atau placebo dan terjadi walaupun terdapat bukti yang berkebalikan. Kalau orang minum obat yang ada khasiatnya kan sembuh, tapi ini minum obat kosong, kok jadi sembuh, jadi kebalikan. Placebo biasanya hanya berisi, nah kalaupun dia ada isinya, hanya berisi serbuk laktosa yang tidak memiliki khasiat apapun sebagai apa saudara? Sebagai obat. Efek ini muncul karena pasien yang mendapat placebo tidak tahu apa yang diminumnya, kosong sebetulnya nggak ada apa-apa. Tapi sugesti bisa membuat obat itu benar-benar manjur layaknya obat asli. Jadi sebetulnya sembuhnya bukan karena obat, karena kosong nggak ada apa-apa. Tapi sembuhnya adalah karena apa saudara? Sebetulnya karena sugesti. Jadi gini, mungkin dokter atau perawat yang mendampingi atau kalau kita punya keluarga ada yang sakit dari antara keluarga menemani, memberikan support, memberikan kekuatan, kata-kata penghiburan, mereka bisa sembuh. Self healing. Firman Tuhan, ini kan penyelidikan. Firman Tuhan sudah mencatat di Alkitab. Kita lihat. Nah, sukacita itu akan memberi apa? Kekuatan. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan kecil. Amsal 24. Kalau kita tawar hati pada waktu masa kesesakan dalam kesusahan, sedih, stres malahan gitu kan, tidak berharap kepada Tuhan. Nah itu mempengaruhi kekuatan kita, ini berhubungan dengan apa? Kesehatan jasmani kita, tubuh kita. Tapi kalau kita punya sikap optimis, hati kita, ya kerohanian kita, jiwa kita itu jadi teguh. Amin Bapak Saudara, sukacita menambah apa? Kesehatan. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada saya katakan beberapa penyakit dan memang sudah terbukti. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi intinya bukan obatnya Bapak Saudara, amin. Tapi hati, sikap hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Harus jangan stres, jangan khawatir, jangan takut. Karena Tuhan menyertai, Tuhan pasti menolong. Bukan obatnya. Ya. Obat juga bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk lewat cara itu. Tapi yang utama kita harus ngerti bahwa adalah sebetulnya kesembuhan itu adalah hati yang bergembira. Ya, karena Tuhan yang akan menolong, amin. Pakai masker harus, betul. Cuci tangan, jaga yang bersih semua. Hindari kondisi seperti ini, hindari jangan terlalu berkerumun ya kan. Pokoknya ada standar protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Betul, tapi yang utama adalah apa? Jangan takut, jangan khawatir. Bersukacita kepada Tuhan. Nah, imunitas tubuh akan meningkat untuk mengatasi penyakit kalau kita memiliki perasaan gembira, memberikan kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, penyertaan Tuhan membuat apa? Masa depan kita menjadi penuh harapan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Bahwa penyertaan Tuhan membuat masa depan kita menjadi penuh harapan. Dalam Yesaya 8, 23b dan 9 ayat 1 dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan. Bicara tentang masa yang akan datang, masa yang akan kita alami. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sama di awal, tidak akan selamanya kesulitan-kesulitan terus, tapi janji Tuhan pasti kita akan apa? Melihat terang yang ajaib. Bicara tentang masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Next, nah,
Seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan menyediakan apa? Masa depan yang cerah bagi orang percaya. Ayatnya, tolong dibantu. Oh, dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari saya baca Bapak Saudara, perhatikan baik-baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya dan Bapak Saudara. Demikianlah firman Tuhan, apa rancangan Tuhan? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi Pak Pendeta, saya kan Tuhan bilang rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan. Tapi kenapa saya ngalamin kecelakaan? Ada ya orang gitu. Saya ngalami sulit gitu loh. Sebetulnya tujuan Tuhan bukan itu. Tetapi Tuhan izinkan untuk apa Bapak Saudara? Nah, saya ingat satu kisah. Jadi petani kentang yang ada di Australia. Jadi begini, setiap kali mereka panen kentang, itu mereka memisahkan kentang yang besar dengan kentang yang kecil, dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan, baru dimasukin ke dalam truk, terus dibawa ke pasar, gitu ya. Mungkin supaya mudah. Tapi ada satu petani yang berbeda gitu. Dia tidak pisahkan, langsung semuanya dimasukin ke dalam truk, semuanya. Kemudian dia berangkat ke pasar. Tapi yang membedakan adalah gini, dia tidak berjalan lewat jalan yang biasa petani yang lain ke pasar. Dia pilih jalan yang rusak gitu ya, yang sulit gitu, yang penuh guncang-guncangan. Nah, jadi ternyata begini, sementara dia bawa sampai ke pasar, jadi begini, karena guncangan-guncangan itu, jadi kentang-kentang yang kecil itu turun ke bawah, yang besar tetap di atas. Jadi begitu sampai ke pasar itu udah terpisah, yang besar-besar di atas. Nah, jadi maksudnya adik, kalaupun kita tetap mengalami kesukaran, kesulitan, ingat orang Kristen itu adalah orang Kristen kentang besar. Amin? Kentang besar. Kenapa? Ternyata Tuhan izinkan, bukan kebetulan. Masalah-masalah yang ada apa? Walaupun guncangan datang, kalau kita tetap percaya bahwa masa depan yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera, kita akan tetap di atas. Amin? Seperti kentang besar yang tidak berkualitas, begitu ada tantangan lempem, di bawah semua. Amin. Kita akan tetap di atas, tetap akan mengalami rancangan Tuhan, damai sejahtera untuk apa? Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Selesai kayaknya. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi membuat hidup jadi indah. Saya tadi sudah katakan Bapak Saudara, betul kan? Dari ilustrasi kentang ini betul. Tuhan menyertai kita bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Nah, lewat pengalaman-pengalaman, kesukaran-kesukaran, kesulitan, itu membuat hidup apa? Kita jadi bijak, jadi kuat, jadi bijaksana. Jadi Kristen-Kristen yang imannya kuat, bukan Kristen yang tempe gitu ya. Tempe enak Bapak Saudara, saya suka sekali tempe gitu. Tapi ini istilah maksudnya tempe. Enggak, kita Kristen-Kristen yang kuat. Kristen kentang besar. Amin. Buat hidup kita jadi indah. Next. Nah, saya tutup dengan ini. Ada beberapa kata-kata yang bagus ya. Mari kita perhatikan. Dalam hidup ini ada yang berjalan, ada yang berlari. Tapi ingat, Tuhan memberi kura-kura dan kuda waktu yang adil untuk dapat mencapai baterahnu. Kalau Tuhan gak sabar, Tuhan gak sayang, ketinggalan kura-kura. Kuda lebih cepat masuk, tapi Tuhan sabar sayang, semua masuk. Perjalanan hidupmu mungkin sulit dan banyak rintangan, hidup Bapak Saudara dan saya. Tapi kita pasti akan mencapai tujuan akhir, karena janji Tuhan masa depan kita penuh harapan. Next, Yakub memandang Yusuf dan melihat seorang anak yang baik. Ke-10 saudaranya memandang Yusuf dan melihat seorang pemimpi yang tidak berguna, tukang ngimpi. Saudara-saudagar memandang Yusuf dan melihat seorang budak waktu Yusuf dijual. Potifar memandang Yusuf, dia melihat wah seorang pelayan yang baik, luar biasa, nggak perlu repot-repot, semuanya udah beres sama Yusuf. Istri Potifar, Tante Poti, memandang Yusuf dan melihat wah seorang yang bisa dijadikan apa? Selingkuhan, kekasih. Mereka semua boleh saja memandang berbeda, tapi Tuhan memandang Yusuf dan melihat seorang apa? Calon raja muda Mesir menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Jangan putus asa karena apa yang dilihat orang dalam dirimu. Bersemangatlah karena apa yang Tuhan lihat dalam dirimu. Jangan pernah menganggap remeh orang di sebelahmu, lihat kiri kananmu. Karena engkau nggak tahu apa yang telah direncanakan Tuhan dengan orang itu. Siapa tahu nanti berapa tahun kemudian dia jadi direktur, penguasa top. Jadi berbaik-baiklah ya, kepada semua orang.
Ingat, Daud diurapi untuk menjadi raja ketika ia seorang anak sederhana yang menggembala apa? Domba. Enggak banyak, paling cuma 1, 2, 3. Tapi luar biasa dia jadi raja. Esther hanya seorang gadis piatu yang sederhana. Namun ia adalah akhirnya bukan hanya calon ratu, jadi ratu. Mengganti Ratu Wasti. Tidak peduli bagaimana orang melihatmu, yang penting adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita. Tuhan adalah Tuhan, enggak pernah berubah, enggak pernah salah milih setiap kita. Amin. Lihat yang terakhir mulu nih Pak Gembala ya. Ia tidak peduli akan apa? Usia. Tidak heran ia memberkati Abraham, walaupun umurnya sudah enggak mungkin nih punya anak. Tapi Tuhan itu tetap setia loh, tetap menyertai. Lahirlah siapa? Ishak. Ia tidak peduli akan apa? Pengalaman. Tidak heran ia memilih Daud. Daud bukan seorang yang berpengalaman dalam perang memerang, cuman jaga domba doang. Ya kan? Waktu dipakein baju, aduh nggak bisa, nggak biasa. Tapi Tuhan pilih luar biasa. Ia tidak peduli akan jenis kelamin. Tidak heran ia mengangkat siapa? Esther. Pada masa itu perempuan dianggap kelas 2. Nggak boleh datang sama raja kalau nggak dipanggil. Tapi luar biasa. Berkenan kepada raja. Tuhan buat luar biasa. Ia tidak peduli akan apa? Masa lalu. Tidak heran ia memanggil Paulus. Kalau kita baca firman Tuhan, Paulus masa lalu yang gak keruan. Seorang pembunuh. Orang-orang Kristen gitu. Dibunuh. Tapi Tuhan panggil, ubahkan secara luar biasa. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ada si Anu gitu ya, ngotot banget. Dalam nama Yesus dijamah oleh Tuhan. Dia berbalik seperti Paulus. Ngerti ya yang saya maksud? Ia tidak peduli akan apa? Keadaan jasmani, fisik. Tidak heran ia siapa? Memilih Sakeus, orang yang pendek. Tuhan pilih. Ia tidak peduli akan kefasihan berbicara. Tidak heran ia memilih Musa. Musa seorang yang gagap, ngomong susah. Makanya diwakili sama siapa? Saudaranya diwakili untuk ngomong-ngomong. Dia cuma ngasih tahu karena gak pinter ngomong. Tapi Tuhan pilih luar biasa. Dan lewat dia mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat itu bahkan difilmkan. Pokoknya betul-betul Musa itu menjadi tokoh yang luar biasa. Dihormati, dikagumi selain Bapak Abraham ya oleh bangsa Israel. Bahkan dunia pun mengakui. Tuhan pilih Musa. Ia tidak peduli akan apa? Karir, jabatan. Enggak peduli, Tuhan enggak lihat itu. Tidak heran ia memilih siapa? Maria Magdalena yang adalah masa lalunya seorang pelacur. Tapi Tuhan panggil, Tuhan kasihi, Tuhan angkat. Tuhan tidak lihat latar belakang setiap kita. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia tahu siapa kita. Dia mengasihi kita semua. Ini kayaknya macam panjang nih, coba lagi. Habis nih. Oh, yang kau tahu adalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Ia tidak pernah membuat janji yang tidak ditepatinya. Pasti Tuhan menepati. Ia tidak pernah melihat seseorang yang tidak akan ditolongnya karena Tuhan pasti menolong. Ia tidak pernah mendengar sebuah doa yang tidak dijawabnya. Ia tidak pernah menemukan jiwa yang tidak dikasihinya. Buktinya adalah apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Enggak pandang bulu. Oh, orang baik saja diselamat. Enggak, Tuhan. Seluruh yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapat keselamatan. Tidak pernah menemukan jiwa yang tidak dikasihi. Semua orang dikasihi. Ia tidak pernah menemukan orang berdosa yang tidak diampuninya. Tuhan Maha Pengampun. Amin. Terakhir kayaknya nih. Bersama Tuhan pasti ada masa depan yang cerah. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Di tengah tantangan hebat di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini, biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, sukacita dalam kesukaran, dan masa depan cerah yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan, Immanuel, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian.
Kami mengundang dengan hormat Bapak Gembala Sidang Pendeta Muda Denny Wijaya beserta Ibu Gembala Evelyn Rina untuk maju ke depan menyalakan lilin. Kami mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Muda Lydia Lo untuk maju ke depan menyalakan lilin. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto beserta dengan Ibu Ambarwati Pamungkas untuk maju ke depan menyalakan lilin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita nyalakan pospor yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita dapat merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Mungkin juga ada yang tidak bersama keluarga, tapi tetap kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Kelahiran Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita adalah bukti nyata Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sambil kita angkat lilin, fosfor di tangan Bapak Saudara, kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang demikian indah dikatakan bahwa kebaikan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Terus nyata dalam kehidupan kita, hari lepas hari, musim demi musim. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bahkan melampaui lebih luas dari samudra, melampaui cakrawala, bahkan dikatakan kasih Tuhan dan memang tidak terbatas. Amin. Makasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Tuhan, Kasih dan setiamu tak pernah layu di sekali lagi katakan, hidupku. semusim berlalu. Namun Kau selalu Kau Allah yang setia pelihara hidup kami Tuhan Yesus. Kasih setia Kasih dan setia tidak pernah layu dalam hidup kami. Sebab lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku Sekali lagi katakan, bersyukur. lebih luas dari samudra kebaikan-Mu atas hidup kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas, terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis ya Tuhan. di hidupku Lebih tinggi lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami tetap yakini, yang tetap kami percaya sampai hari ini Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau menyertai keluarga demi keluarga di dalam keluarga GBI Ebenezer ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau memberkati orang tua, Engkau memberkati anak-anak. Di tengah-tengah masa kesulitan ini Tuhan, oh di tengah-tengah kesukaran kami tetap yakin percaya. Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Musim demi musim boleh berganti, waktu demi waktu boleh berganti. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap ada menolong setiap kami. Membuka jalan bagi kami, memberikan jalan keluar. Tetap menguatkan kami Tuhan, tetap memberikan kami sukacita. Bahkan janji-Mu Tuhan, masa depan kami Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Masa depan kami penuh dengan kebahagiaan. Sebab hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pribadi lepas pribadi pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Oh tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Ngalami perjumpaan, ngalami pertolongan-Mu Tuhan. Ngalami kasih-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau memulihkan, Kau menguatkan setiap kami. Keluarga demi keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Suami-suami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Istri-istri diberkati dalam nama Yesus. Anak-anak diberkati dalam setiap rumah tangga yang ada. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam keluarga. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Natal yang indah Tuhan, kami boleh rasakan hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami sembah. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Menjamah, menguatkan kami, memberkati kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Sambil mengangkat tangan bagi Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
kami serahkan jemaatmu dalam tanganmu, baik yang datang dalam ibadah Natal siang ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami tetap percaya Immanuel, Tuhan menyertai kami. Di dalam setiap kesulitan, masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami pasti mengalami jalan keluar. Bahkan di tengah kesulitan pun kami bersuka cita, sebab kami tahu masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang, sebab Engkau memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu sebabnya berkat perlindungan damai sejahtera, penyertaanmu yang sempurna menjadi bagian kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, sebab kami tahu apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, ketika Tuhan menyertai kami, ada keberhasilan, ada pertolongan, ada berkat yang disediakan. Itu sebabnya pertolongan kami adalah pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebab itu kami bersyukur sampai hari ini kami ada oleh kemurahan Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Pemerintahan yang ada Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah dengan hikmat-Mu. Bahkan pemerintahan kota kami Salatiga juga mengalami berkat Tuhan. Penduduknya diberkati dengan damai sejahtera dan keamanan. Setiap kami boleh melihat campur tangan-Mu, keajaiban-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota Salatiga, bahkan di tengah keluarga kami. Tuhan hadir, Immanuel, dan tetap menyertai kami setiap hari. Pertolongan yang kami alami pasti dinyatakan pada waktunya. Itu sebabnya kami bersyukur, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, sebentar kami pulang tidak seorang diri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur buat ibadah Natal hari ini Tuhan, dalam ibadah pertama, bahkan ibadah kedua, penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu boleh nyata dari ibadah pertama Tuhan, pertengahan, bahkan sampai selesainya ibadah yang kedua ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami undur diri di tempat ini, kami rindu, kami pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari bahasa kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya, keluarga beserta staf pengembalaan mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari saudara.